Iblis itu telah bersumpah untuk menyesatkan anak Adam, yaitu kita semua manusia. Dia bersumpah kepada Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sumpah, aku akan menghias-hiasi maksiat terlihat indah di mata manusia di bumi, wala ughwiyannahum, dan sumpah aku akan menyesatkan mereka semua. Ini janji atau sumpah setia setan dan iblis. Sumpah mati. Jadi mereka ada misi menyesatkan manusia. Mereka punya tekad yang bulat bagaimana caranya menyesatkan kita. Maka hati-hati dengan iblis dan anak turunnya. Dengan berbagai cara dia akan berusaha. Dalam surat Al-A'raf diceritakan oleh Allah bagaimana iblis berusaha mati-matian. La'atiyannahum min baini aidihim. Kata iblis, aku akan menggoda manusia dari arah depan. Wa min khalfihim, tak goda dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ihim, dari kiri. Jadi rayuan iblis depan kiri, depan belakang, kanan kiri, semua dari semua penjuru iblis dan setan itu memoles maksiat supaya terlihat indah sehingga manusia tertipu melakukan maksiat tanpa menyadari kalau itu jelek dan bahaya buat mereka. Ini katanya Al-Busiri, kam hasanat ladatan lil qadimatan min haitsu lam yadri anna fi jasami. Kam hasanat ladatan, betapa banyak nafsu iblis, setan menghias-hiasi sesuatu nampaknya lezat, enak lil mar'i, untuk seseorang, qatilatan, padahal itu makanan enak itu adalah bahaya, akan membunuh. Min haitsu lam yadri, tanpa dia sadari, tanpa manusia menyadarinya, annasamma fid dasami, itu racun ada di suguhannya, racun ada di lemak daging yang disuguhkan oleh setan. Jadi setan itu ater-ater makanan-makanan enak tapi di dalamnya dibubuhi racun. Maka hati-hati, banyak orang terjebak dengan jebakannya setan. Ada seorang ahli ibadah, dia dirayu oleh setan sampai akhirnya dia menjadi kufur. Kok bisa? Diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dahulu ya, dan ini kisah ini berdasarkan kepada satu hadis ya. Dahulu ada seorang rahib dari kalangan Bani Israel, diincar menjadi target operasinya setan. Setan pun menyusun strategi bagaimana caranya menyesatkan seorang rahib, seorang pertapa, seorang ahli ibadah ini. Dan setan ini kemudian menyusun 8 langkah
bagaimana menjadikan seorang rahib ahli ibadah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 langkah. Apa itu? Pertama, langkah pertama, ada seorang wanita cantik dicekik sama setan sehingga ia menderita sesak nafas. Kedua, langkah kedua, setan mendatangi keluarga wanita ini, membisikkan bahwa di satu tempat itu ada seorang rahib yang bisa mengobati dan menyembuhkan wanita ini. Akhirnya keluarganya datang kepada rahib, meminta untuk mengobati. Setelah meminta, rahibnya menolak, enggak, aku enggak bisa. Tapi berkali-kali keluarga ini, karena setan berkali-kali membisikkan kepada keluarga, meyakinkan bahwa wanita ini bisa akan sembuh di tangan sang rahib, sehingga balik-balik meminta. Dan disowok sama rahib ini berkali-kali, sampai akhirnya si rahib ini merasa kasihan. Oh iya, mesaknya ya wes gondrin nih, dibawalah wanita itu kepada sang rahib. Akhirnya kan tinggal di situ, ditinggal sama keluarganya. Jeneng wong topo kan dewenan, dikai wong wedok situ. Wah, kalau sudah laki perempuan berduaan, fasa lisuhuma asyaitan, maka orang ketiganya adalah setan. Kalau sudah setan menjadi orang ketiga, maka akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukan tidak diinginkan itu. Jadi langkah ketiga, begitu bertemu akhirnya dirayu sama setan, akhirnya terjadi perzinahan. Setelah berzina, kemudian wanita itu pun hamil. Begitu hamil, langkah keempat, setan membisikkan kepada rahib, nah, ini bahaya. Bagaimana kalau keluarganya tahu? Ya, bagaimana kalau keluarganya tahu kau menghamilinya? Waduh, ini gimana? Apa kata dunia? Bunuh saja dia, kata setan. Bunuh saja. Akhirnya wanita itu dibunuh untuk menutupi perbuatan jeleknya sang rahib. Dibunuh. Setelah dibunuh, maka langkah kelima, setan mendatangi keluarganya dan memberitahu apa yang terjadi. Langkah keenam, akhirnya setan mendatangi sang rahib, gerutuk untuk meminta pertanggungjawaban, bahkan mengancam akan membunuh sang rahib tadi itu. Ketujuh, dalam situasi yang genting itu mau dibunuh, maka sang rahib menjelaskan, setan menjelaskan kepada rahib, rahib, ngerti ya kawan, ini semua skenarioku, telah aku susun begini. Kalau kamu mau selamat, ikuti skenarioku. Ini penawaran setan supaya selamat. Lalu terus gimana caranya? Gampang, kamu tinggal sujud 2 kali kepadaku, kata setan, kamu akan selamat. Keluarganya tak atasi nanti, asal kamu sujud kepadaku 2 kali. Akhirnya ke-8, rahib pun bersujud kepada setan, dan ternyata saat bersujud itulah nafas berhembus terakhir kali, rahibnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. 8 langkah dilakukan oleh setan untuk menyesatkan orang yang ahli ibadah, orang yang tidak pernah maksiat, menjadi penyembah setan, syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat pada waktu akan dimasukkan ke neraka, mereka dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Maka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr, kama tali syaitan idz qala lil insani kfur. Perumpamaannya seperti setan. Setan itu ngomong sama manusia, ukfur, kamu kafiro, kafiro. Falamma kafaro, tatkala manusia itu kufur, kafir, apa kata setan? Qala inni bari'um minka. Aku terlepas hubungan dengan kamu. Aku gak melok-melok, kamu kufur dewi. Padahal setan yang nyuruh kufur. Tapi begitu manusia menuruti perkataannya setan, manusia telah kufur, maka setan mengatakan inni bari'un minka. Aku gak melok-melok, itu urusanmu dewe. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku bertinang Gusti Allah, penguasa semesta alam. Aku takut kepada Allah. Aku gak melok-melok, urusanmu dewe. Aku gak melok-melok, aku gak tanggung jawab. Itu katanya setan. Makanya jangan pernah mengikuti langkah demi langkah setan. La tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan kau mengikuti langkah-langkahnya setan. Jelas-jelas setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka jangan sekali-kali mengikuti bisikan nafsu dan setan. Meskipun seakan-akan memberikan nasihat, tapi ingat tadi itu bagikan makanan, tapi di dalamnya ada racunnya. Kalaupun dia memberikan nasihat, ingat itu nasihat yang terselubung ada udang di balik piring, ada udang di balik batu. Itu katanya Al-Imam Al-Busiri dalam Burdah, wa khalifin nafsa wa syaitan wasima wa intuha ma'atokan musabatahi. Wa khalifin nafsa, selisihilah nafsu. Jangan turuti kata nafsu wa syaitan, begitu juga setan. Setan nafsu jok konut, jangan kau ikuti. Kamu harus berbeda. Setan menyuruh ke utara, kamu ke selatan aja. Jangan kau menuruti perintah setan. Waqsihima, membangkanglah kepada perintahnya setan dan nafsu. Wa in huma mahadakan nushafat tahimi. Kalau keduanya setan dan nafsu menasehatimu dengan nasihat terbaik pun dengan tulus, fattahibi, kamu harus curigai ada skenario apa di balik nasihat setan dan nafsu itu. Ingat dulu kakek kita semua keturunan Nabi ya, kakek kita kan seorang Nabi ya. Kalau orang Islam kita punya kakek seorang Nabi, seorang Nabi, bukan seorang pelaut ya, bukan nenek moyangku seorang pelaut katanya, bukan pelaut, seorang nabi. Kakek nenek kita seorang nabi. Ingat Nabi Adam alaihissalam, kakek kita dulu pernah dijerumuskan, ditipu oleh iblis. Iblis memprospek, presentasi, menjelaskan, oh Wahudi itu akeh manfaatnya, namanya khuldi khalidina fiha. Kalau kamu makan itu kamu akan nggak mati-mati, akan hidup terus. Enak, cobaan terus digoda-goda. Untuk meyakinkan Nabi Adam, maka iblis bersumpah demi Allah. Sehingga di dalam Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Iblis bersumpah bahwa sesungguhnya aku, kata iblis, kepada kalian la minan nasihin, aku menasihati kalian, teman. Sampean kalau gunaan ini swarga gak ngerti rasanya, gak enak, ayo cobaan terus gitu. Itu menasehati, ngakunya menasehati iblis. Tapi sebagaimana kita ngerti sejarahnya iblis, bagaimana menyesatkan kakek kita Nabi Adam, maka seperti itulah kita tatkala digoda oleh iblis,
maka kita harus curiga bahwa ujung-ujungnya pasti iblis itu akan menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.